Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insya Allah pasti mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga adik-adik generasi TKN yang hadir pada malam hari ini, saya lihat ada beberapa anak-anak kita yang insya Allah kita doakan kelak menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi kebanggaan ayah bunda, dan menjadi anak yang kaya raya. Pikiran kaya raya, aminnya kencang banget. Kaya iman, kaya amal, dan kaya harta. Amin ya rabbal alamin. Doa ini pernah saya dengar ketika saya kecil. Ada orang doain saya dan doanya itu makbul. Jadi doa itu nggak main-main. Masya Allah ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya mohon izin. Sebetulnya saya agak deg-degan di sini karena saya baru di mimbar ini ya. Kalau saya hadir di sini ada di belakang sekitar situ, insya Allah saat manakib 1-2 kali alhamdulillah insya Allah hadir ya. Untuk di tempat ini saya agak deg-degan karena baru ya. Saya berani-berani aja dengan tujuan, dan saya yakin husnudzon melalui Ustadz Sulistiawan ini Allah mengingatkan saya supaya saya bergabung sama orang-orang ahli zikir. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak terlalu mengecewakan. Yang jelas tadi kita sudah berzikir, itulah yang luar biasa ya. Jangan dilepas mutiara hidup itu pesan dari orang tua saya ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bangga banget bisa hadir di tempat ini, dan sama-sama kita bersyukur karena kita diarahkan, dibimbing oleh guru agung kita yang bisa membimbing kita sampai pada makom mahmudah, sampai kita insya Allah dibimbing sampai pada makom yang mulia. Amin apa? Gimana kemuliaan kita? Insya Allah bimbingan guru kita, terutama bimbingan kolbu kita, supaya kolbu kita itu menjadi kolbun salim ya. Ini yang penting, ibu-ibu, bapak-bapak, kita syukuri. Berapapun yang ada teman kita berzikir, bersyukurlah. Karena ketika kita zikir 10, 20, 30 orang, ribuan, mungkin jutaan malaikat ikut berzikir bahkan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedikit demi sedikit kita sedang berupaya meneladaninya. Di mana kita meneladaninya? Melalui guru-guru yang membimbing kita, karena kita merasa kita ini bodoh. Masih ada orang yang mulia, yang dekat dengan Allah, yang perlu kita dekati. Itulah bimbingan kolbu kita, insya Allah kita sampai kepada makom mahmudah. Kita sadar bahwa di balik kita yang ada ini otot kawat balung wesi, yang keker-keker ini, insya Allah ada yang lebih keker dan lebih penting dari itu. Daripada jasad kita yang ganteng, yang cantik, yang kuat, yang hebat, ada sesuatu yang lebih penting dari itu semua. Karena itulah yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Apa itu? Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Nyarinya yang gampang di kitab ini, Arba'in An-Nawawiyah ya. Di dalam diri kita itu ada segumpal daging
segumpal daging itu mudghah. Apa itu mudghah itu? Mudghah itu dalam bahasa Arab kunyahan, Bu. Jadi di dalam diri kita itu ada sebesar kayak kunyahan. Kunyahan itu semampu bapak, semampu ibu-ibu kita mengunyah. Ibarat ngunyah bakso, segede bakso apa tuh, Bu? Bakso beranak? Apa bakso yang sedang? Apa bakso yang kecil? Apa cilok? Bakso ada yang kecil, kecil banget, ada ya. Ada yang sedang segini, ada lagi segini, ya. Mana yang mampu kita kunyah? Itu ibaratnya segumpal darah itu segede itu. Masukin ke mulut, kita kunyah, kira-kira segede itu. Mudghah, namanya mudghah, sebesar kunyahan. Sebesar kunyahan itu apabila dia bagus, maka seluruh tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita akan bagus. Begitu kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau segumpal darah itu kotor, maka seluruh tubuh itu akan mengajak kepada kekotoran. Nauzubillah. Kita dibimbing untuk menjadi qalbun yang bersih. Ini ngomong serius amat ya? Saya belum bisa nih Pak Ustadz ngomong seperti serius begini nih. Ya, kilas balik sedikit. Ini ada orang tua saya Pak Slamet yang kalau di Semolangun ketemu, mungkin di Pak Haji Asep juga ketemu, beliau orang istiqomah, ya. Subhanallah, ya. Gara-gara yang sehat ini, hati sehat ini, kita dapat pahala banyak, Pak. Menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Di mana pahalanya? Karena hati kita itu baik, bersih, maka setiap langkah kita itu akan diiringi oleh niat. Dalam hadis yang pertama, di beberapa catatan hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Boleh sama-sama? Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Udah hafal semua. Insya Allah hadir di sini pahalanya banyak. Pertama, kalau kita hitung coba nih, kita hitung mudah-mudahan langkah bapak ibu ke tempat ini dapat pahala. Langkah pertama menggugurkan dosa, langkah keduanya mengangkat derajat. Begitu Ustaz dalam hadis Nabi, gitu kan? Ya. Itu baru langkahnya dapat pahala. Yang kedua, ya, dapat sholat berjamaah. Berapa pahalanya? 17. Ya, berapa pahalanya? 17. Yang ngomong 17 berarti sebangsa. Bangsa Portugal, Purwokerto, Tegal. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Hadis sahih. Salat sendirian itu 1, salat jamaah 27. Ilokan kita mau dapetin pahala 27 sampai sholat 27 kali, ya Allah murah banget. Kalau pengen pahalanya 27, sholat berjamaah. Pak Ustadz, saya jamaahnya masbuk 27. Pak Ustadz, saya dapat 1 rakaat doang 27. Pak Ustadz, saya pas mau salam saya dapat duduknya doang 27. Alhamdulillah. Udah berapa pahala Pak? Melangkahkan kaki, kemudian sholat berjamaah. Niat kesini, saya niat biar kenal silaturahim. Niat silaturahim dapat pahala. Udah 3 tuh. Niat kesini lagi, pengen berzikir, subhanallah. Udah berapa tuh? 4. Kalau ini masjid, niat iktikaf 5, niat sholat sunnah qobliyah berapa tuh? Masya Allah. Jadi multi level pahala kita gara-gara hati kita itu bersih. Insya Allah setiap satu langkah kita melangkahkan kaki itu berbagai macam pahala kita dapat gara-gara hatinya bersih. Alhamdulillah.